Sementara itu pemirsa, Kapus Penkum Kejaksaan Agung memastikan tersangka Febri Adriansyah masih berada di Indonesia dan dalam pengawasan penyidik. Berikut keterangan lengkapnya. Iya, memang kan saya bilang kan penyerahan ini administrasi perkara, bukan berkas ya. Kalau berkas berarti kan penuntut umum dari penyidik, kemudian ini kan penanganannya diserahkan. Inilah salah satu bentuk daripada kolaborasi kita kepada dari penyidik kan sama juga. Kebetulan yang diduga salah satunya oknum di kita. Gitu. Baik. Pertama, memang prosesnya untuk hal-hal tertentu bisa. Nah, kebetulan ini kekhususan pelimpahan sudah diserah, bukan mal pelimpahan, penyerahan administrasi perkara sudah kita terima. Dan terkait dengan yang disampaikan terkait dengan inisial FA itu, yang jelas yang bersangkutan masih ada di Indonesia, tidak keluar negeri dan kooperatif dan dalam pantauan penyidik. Gitu aja. Ya nanti beringan. Kebetulan kan PLH dari pelaksana tugas Jampitsus juga merangkap Jamwas. Itulah dibentuknya kenapa salah satu pertimbangan supaya dengan memudahkan. Artinya selama ini belum pernah juga ada pemeriksaan terhadap yang bersangkutan? Belum, kan baru kemarin. Pemirsa, akibat korsleting listrik, nenek anak cucu tewas dalam kebakaran rumah di Jakarta. Ketiga korban gagal menyelamatkan diri dari kepungan api. Api melalap 8 bangunan di Jalan Palat, Kelurahan Jati, Pulau Gadung, Jakarta Timur, Minggu pagi. Warga yang panik berusaha menyelamatkan diri dan barang-barang berharga milik mereka. Naas, 3 orang tewas karena terjebak kobaran api. Para korban merupakan satu keluarga yang terdiri dari seorang nenek, anak, dan cucunya. Karena korsleting listrik jam 2:30-an, saya terus karena dikabari telepon, terus saya lari, lihat api sudah besar, terus langsung menghubungi pihak pemadam, terus keluarga lari, ada yang keluar, tapi ternyata masih ada keluarga yang tertinggal di dalam. Jasad korban langsung dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pemirsa, polisi melakukan olah tempat kejadian perkara di toko material di Purwakarta, Jawa Barat. Jenazah korban langsung dievakuasi keluar TKP dan langsung dibawa ke rumah sakit. Penyelidikan kasus ledakan di sebuah toko material di Kampung Babakan, Pamengpek, Purwakarta, Jawa Barat masih berlangsung. Polisi bersama tim Jibom, Brimob, Inavis, dan petugas pemadam kebakaran melakukan olah TKP secara menyeluruh untuk mencari penyebab pasti ledakan. Di lokasi kejadian, petugas menemukan lubang bekas ledakan berdiameter sekitar 40 cm dengan kedalaman yang masih perlu diukur terlebih dahulu. Untuk ledakan kami belum tahu itu penyebab ledakan. Kondisi korban tadi gimana kan? Kondisi korban kami sudah bawa ke rumah sakit, sementara kami lakukan visum dan otopsi. Ya, kondisinya luka bakar atau apa? Kami tidak bisa menyimpulkan luka yang terjadi pada korban, luka bakar atau luka berat apa, kami belum bisa menyimpulkan. Mungkin setelah hasil keluar dari rumah sakit, dari kedokteran baru kami bisa sampaikan. Posisinya terlentang atau tengkurap? Posisi terlentang. Terlentang ya. Untuk lubang bekas ledakan sendiri diameter berapa sih dan seperti apa itu kurang lebih diameter sekitar 40 cm. Radius dari titik korban 40 cm 4 sampai 50 cm ya. Radius korban sekitar 2 meter. Berarti sempat terlempar gitu, Pak? Mungkin lempar mungkin ya. Sejumlah barang bukti telah diamankan, di antaranya serpihan material, pakaian korban, telepon genggam, serta berbagai pecahan yang ditemukan di sekitar lokasi. Petugas juga masih meneliti serpihan berupa logam, plastik, dan kain yang diduga berkaitan dengan sumber ledakan. Dari Purwakarta, Jawa Barat, Irwan, iNews melaporkan. Sementara itu pemirsa, tim gabungan melakukan olah tempat kejadian perkara kasus ledakan di Tasikmalaya, Jawa Barat. Polisi telah mengamankan 3 orang, termasuk mantan narapidana terorisme. Tim gabungan Densus 88 Anti Teror Polri dan tim Gegana Satpripom Polda Jawa Barat melakukan olah tempat kejadian perkara kedua.
Selama olah TKP, akses menuju titik utama Jalan Dadaha ditutup sementara. Tim juga menggeledah rumah terduga pelaku berinisial AAS, mantan narapidana terorisme di Kampung Gunung Koneng, Kecamatan Cihideng, dan menyita komponen racikan perakit bahan peledak. Sebelumnya pedagang jagung dan pedagang tahu gejrot dalam pengaruh minuman keras terlibat adu mulut. Situasi kian memanas saat tersangka AAS, pedagang es teh sekaligus ex narapidana terorisme, ikut terlibat hingga memicu terjadinya suara ledakan. Ya, pemirsa, tim Gegana dan Densus 88 sisir SD Negeri Srengseng Sawah 15 usai ancaman teror. Penyisiran dilakukan di setiap sudut, mulai dari kelas hingga area taman. Satuan Gegana Brimob menyisir tiap kelas dan seluruh area sekolah di SD Negeri Srengseng Sawah 15 Jakarta. Penyisiran di lingkungan sekolah dilakukan usai adanya laporan ancaman bom sekitar pukul 7:30 pagi saat siswa mengikuti upacara pembukaan MPLS. Sekitar pukul 13:15 pemirsa, personil Densus 88 dan tim Gegana merampungkan penyisiran. Tim mulai meninggalkan lokasi dengan 2 mobil teknisi bom. Tak ada benda apapun dibawa oleh tim dari sekolah. Warga dan guru sudah diperbolehkan memasuki kawasan sekolah. Sementara itu, polisi sudah berhasil menangkap seorang pelaku penebar teror ancaman bom ke SDN Srengseng Sawah 15 Jagakarsa, Jakarta Selatan. Pelaku tinggal tidak jauh dari sekolah. Pelaku satu orang inisial MY beralamat di sekitar lokasi kejadian sekolah itu sudah diamankan. Saat ini ada di Polres Metro Jakarta Selatan. Masih dalam pendalaman dari penyidik terkait tentang motif, tujuan dari yang bersangkutan. Kami juga menghimbau kepada seluruh masyarakat untuk kita lebih bijak. Karena kita ingin kegiatan pendidikan, dunia pendidikan ini dalam kondisi yang nyaman. Dan ini akhirnya dengan adanya teror itu sekolah dipulangkan. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, seorang janda tewas mengenaskan di rumahnya dengan kondisi tangan dan kaki terikat. Kondisi rumah korban berantakan dan sejumlah barang berharga hilang. Warga digegerkan penemuan jasad wanita lansia di rumahnya di Kecamatan Kota Bumi Utara, Lampung Utara. Jasad korban ditemukan di kolong meja makan dengan tangan dan kaki terikat. Sementara mulut korban disumpal handuk. Sebelumnya warga curiga lampu rumah korban tidak menyala selama 3 hari. Adik kandung korban kemudian datang dan mendapati korban tinggal sendiri sudah tidak bernyawa. Polisi menduga korban tewas akibat dibunuh perampok karena isi rumah berantakan, serta barang berharga korban seperti motor dan perhiasan emas raib. Polisi mendalami motif pembunuhan serta identitas pelaku.